Ya, pemirsa, untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35% untuk masyarakat berpenghasilan di atas 5 miliar rupiah. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Hingga saat ini ada beberapa jenis pajak yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat, antara lain pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana kenaikan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP menjadi 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar ke atas dari sebelumnya 30%. Lantas bagaimana respon dari masyarakat terkait hal tersebut? Akankah hal tersebut mendapat banyak kecaman atau justru mendapat persetujuan dari berbagai pihak? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Conversation Closing Market. Ya, pemirsa, krisis ini nampaknya terkait dengan pandemi COVID-19 yang tidak terlalu berpengaruh terhadap ekonomi kelas atas atau orang kaya di Indonesia. Ya, pemerintah pun mencoba untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dengan cara menaikkan PPh orang pribadi yang memiliki pendapatan tinggi. Lantas bagaimana? Kita akan membahasnya topik yang menarik ini bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Ya, selamat siang Clara. Siang rekan Pras, halo. Ya, ini menarik ya tema kita hari ini begitu terkait dengan pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah khusus untuk orang-orang kaya di Indonesia begitu. Anda melihat dan mungkin bisa disampaikan juga untuk pemirsa IDX. Nah, latar belakangnya dulu ini Clara, apa sih yang mendasari pemerintah akhirnya akan menaikkan pajak untuk orang pribadi? Ya baik rekan Pras dan juga pemirsa IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggagas usulan terkait kenaikan pajak di sektor-sektor tertentu ya. Dan salah satunya ini terkait dengan kenaikan penghasilan pajak orang pribadi di atas 5 miliar rupiah. Nah, orang-orang dengan penghasilan lebih dari 5 miliar rupiah ini bisa disebut sebagai orang super kaya atau high wealth individual. Dan ini juga sejalan dengan kondisi pemerintah tengah membutuhkan amunisi penerimaan pajak yang besar untuk menutup kebutuhan belanja yang semakin meningkat akibat dari dampak pandemi COVID-19 ya, Pras. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin memang masih jauhkah pendapatan pajak kita dari ekspektasi, dan jawabannya iya. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2021 ini hanya sebesar 374 triliun rupiah. Dan angka ini minus 0,5% secara year on year ya, Pras. Dan juga kinerja penerimaan pajak dalam 4 bulan tersebut juga baru setara sekitar 30,5% dari outlook akhir tahun yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 1.229 triliun rupiah. Apa artinya? Ini artinya dalam 9 bulan pajak harus mengejar target 854 triliun rupiah. Jadi usulan terkait menaikkan pajak orang kaya bakal dibahas lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersama DPR RI, dan juga kelompok masyarakat ini diklaim jumlahnya sangat sedikit, Pras, dan jadi diharapkan ini tidak memberatkan ya. Dan adapun juga Ibu Menteri Sri Mulyani menegaskan bahwa ini tidak akan mengubah golongan tarif pajak untuk kelompok pendapatan mayoritas ya. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini lebih banyak porsinya orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah 5 miliar rupiah, begitu Pras. Baik, mungkin kalau kita cermati terkait dengan tarif dari pajak penghasilan orang pribadi saat ini, mungkin bisa disampaikan juga seberapa besar sih tarifnya untuk saat ini? Oke, jadi kalau misalkan kita merunut dari pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang KUP yang berlaku saat ini, terdapat 4 lapisan atau golongan tarif PPh orang pribadi. Golongan pertama yakni orang pribadi dengan pendapatan
0 hingga 50 juta rupiah ini akan dikenakan pajak 5%. Kedua, orang pribadi yang dengan pendapatan di atas 50 juta hingga 250 juta ini akan dikenakan pajak 15%. Sedangkan golongan ketiga ini orang-orang pribadi dengan pendapatan 250 juta hingga 500 juta ini akan dikenakan pajak 25%. Dan keempat, orang pribadi dengan pendapatan 500 juta dikenakan pajak 30%. Dan dengan demikian nantinya akan ada tambahan satu golongan lagi nih tarif baru, yakni kelompok orang pribadi dengan pendapatan di atas 5 miliar rupiah. Dan kelompok masyarakat ini jumlahnya kalau menurut Ibu Menteri Sri Mulyani sangat dikit ya. Jadi walaupun 35% ini terdengarnya menyeramkan begitu, maksudnya besar sekali, tapi kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang masih jauh di bawah, Pras. Contohnya nih ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana menaikkan pajak capital gain bagi orang-orang kaya di Amerika, dan pajak juga akan naik sekitar 43% gitu ya untuk menutupi beban biaya sosial. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang 35%, kita masih jauh bebannya dari Amerika Serikat begitu, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya kenaikan pajak ini, Clara, juga akankah berdampak juga pada pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat begitu apabila memang ada rencana untuk menaikkan lagi tarif pajak untuk orang pribadi? Ya, betul sekali, Pras. Jadi memang narasi si kaya dan si miskin ini banyak menyita perhatian ya, apalagi semenjak pandemi COVID-19. Banyak pihak yang setuju akan hal ini termasuk pengamat pajak Center of Indonesian Taxation Analyst. Beliau mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak orang super kaya dengan penghasilan di atas 5 miliar ini tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi. Justru menaikkan tarif pajak orang kaya ini mengecilkan ketimbangan antara si kaya dan si miskin. Dan lebih jauhnya lagi, Pras, tren kebijakan pajak di saat pandemi diperkirakan adalah kebijakan pajak yang progresif. Jadi memang lebih menekankan ke kelompok yang super kaya. Dan sementara kalau misalkan kita berbicara dari segi waktu, Pras ya, pemberlakuan kenaikan tarif pajak bagi konglomerat saat pandemi ini dianggap juga sudah sangat tepat. Terlebih lagi jika merujuk ke negara lain ya, kebijakan untuk menaikkan tarif pajak orang kaya menjadi salah satu usulan yang banyak diambil dunia. Banyak negara yang memang meningkatkan tarif kelompok pendapat tinggi, bahkan Rusia yang selama ini aja menggunakan struktur tarif flat rate sudah berubah menjadi progresif. Sekarang waktunya Indonesia, begitu, Pras. Baik, tapi menurut Clara juga apakah ini timingnya sudah pas nih apabila pemerintah berencana untuk menaikkan pajak khusus yang orang-orang super kaya seperti yang tadi Clara katakan? Oke, kalau kita menghimpun jawaban, banyak sekali yang mengatakan ini merupakan angka yang tepat ya. Kalau misalkan kita merunut dari jawaban Ekonom Kur Indonesia, Yusuf Randy, ini menilai kebijakan tersebut wajar dilakukan bendahara negara. Karena memang penghasilan mayoritas orang tajir di Indonesia ini tidak begitu banyak terpengaruh ya oleh pandemi corona. Dan orang kaya di Indonesia juga salah satu di antara beberapa orang kaya di negara lain yang jumlahnya kekayaannya mengalami penambahan bahkan ketika pandemi COVID-19 begitu, Pras. Dan selain itu juga rencana kebijakan ini menyasar PPH yang menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan setoran pajak dari masyarakat ke negara. Dan waktu penyerapan dari kenaikan tarif itu juga menurutnya tepat ya menurut KOR ini, sebab ekonomi Indonesia diperkirakan akan sudah lebih baik pada di masa tahun depan gitu. Dan tahun ini pemulihan ekonomi masih berlangsung, dan sementara pada tahun depan kemungkinan bisa lebih lambat lagi karena vaksinasi COVID-19 yang menjadi penentu perekonomian setidaknya sudah dilakukan ya secara masif. Tapi tahan dulu, jangan menang dulu ya, karena memang dengan menaikkan pajak orang kaya tentu tidak akan serta-merta langsung membuat realisasi penerimaan pajak menjadi normal lagi ya seperti masa sebelum pandemi. Karena perhitungannya butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk mewujudkan hal itu, begitu, Pras. Itu dia. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 tahun. Sementara kita tahu juga pemerintah saat ini tengah membutuhkan dana ya, pemasukan yang lebih besar bagi negara untuk mengatasi tekanan terkait dengan pandemi COVID-19. Jumlah dari penerimaan negara dari sektor perpajakan juga cenderung turun ya dalam beberapa tahun terakhir dengan shortfall yang juga terjadi. Ini bisa dikatakan menjadi rutinitas yang perlu segera dipecahkan oleh pemerintah maupun dari sisi Kementerian Keuangan. Tapi sejauh ini juga dengan adanya rencana apabila kenaikan PPh orang pribadi tadi
sejauh ini kan memang ada yang pasti pro dan kontra. Kalau pro mungkin akan tadi kaitannya dengan adanya kesenjangan masyarakat yang mungkin bisa semakin diperkecil kembali, kemudian akan ada dana pemasukan bagi pemerintah sendiri. Tapi bagaimana dengan pihak yang kontra atau yang berlawanan? Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas terkait yang pro ya terhadap kebijakan ini. Kalau kontra, kita bisa mengambil dari statementnya pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Ia mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak orang kaya hingga 35%. Takutnya ada persepsi bahwa orang super kaya di Indonesia ini terus diburu pajak ke langit gitu ya. Dan persepsi itu justru bakal menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif nantinya gitu ya. Takutnya nanti ada pengemplang pajak dan lain hal sebagainya. Karena takut dengan pajak yang sedemikian besar gitu. Dan adapun kebijakan ini menurut tadi pakar kebijakan publik, kebijakan ini lebih tepat diberlakukan di negara-negara maju karena memang kalau misalkan kita melihat negara maju, instrumen pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara itu tidak seefektif seperti di Indonesia karena imbas suku bunga yang memang rendah mendekati nol. Sementara kalau di Indonesia SBN masih sangat atraktif dengan yield yang sampai mencapai 6% gitu untuk tenor 10 tahun. Jadi intinya masih banyak cara lain untuk mendapatkan pendapatan dari sisi pajak, tidak serta-merta harus menaikkan pajak gitu untuk orang super kaya di Indonesia. Itu dia. Tapi kalau kita lihat juga Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa memang kalau kita lihat dari orang-orang yang memiliki pendapatan begitu 5 miliar ini juga dengan kelompok masyarakat yang sangat sedikit sekali begitu di Indonesia. Nah, bagaimana ini dengan kondisi seperti ini? Ya baik, Kang Pras. Jadi memang ada sebuah studi baru-baru ini dari Mike Frank, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di London, memprediksi bahwa di Indonesia terdapat sekitar 21.430 high net worth individual atau orang dengan kekayaan lebih dari 1 juta US dollar pada 2020. Ini Pras termasuk nggak ya dalam kategori ini? Dan jumlah ini juga nanti akan meningkat sekitar 10% menjadi 45.063 orang pada tahun 2025. Kalau misalkan Pras belum tergolong dalam golongan high net worth individual, mungkin ya di tahun 2025 Pras akan tergolong ya karena meningkatnya ini diprediksi akan 110% begitu. Oke, berarti itu juga harapannya ya. Semoga ya. Dan juga sedangkan mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 30 juta US dollar Amerika Serikat atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 434 miliar rupiah, ini dikategorikan sebagai ultra high net worth individual atau individu yang sangat kaya. Dan kalau di Indonesia tahun 2020 terdapat orang dengan golongan individu sangat kaya. Jadi terdapat 673 orang yang sangat kaya di Indonesia yang pemasukannya itu sebulan sekitar 434 miliar rupiah. Dan juga jumlah ini akan diprediksikan meningkat secara pesat di tahun 2025 sebesar 67%, yaitu menjadi 1.125 orang pada 2025. Dan kalau begitu Indonesia akan memiliki pertumbuhan jumlah individu super kaya yang paling cepat di Asia. Jadi semoga ini realisasi ya, amin. Oke. Nah, dengan angka pendapatan individu yang luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Clara, adakah ya juga akhirnya bisa masuk ini kepada ataupun ke dalam jajaran orang kaya untuk kelas dunia? Ya baik, Pras. Jadi majalah Forbes setiap tahunnya ini merilis daftar 100 orang kaya di dunia. Dan daftar tersebut berisi orang-orang terkaya dari berbagai negara termasuk juga Indonesia. Dan posisi pertama tidak lain tidak bukan adalah Robert Budi Hartono ya. Beliau adalah orang terkaya di Indonesia. Selalu dia merupakan pemilik dari Bank Sentral Asia atau BBCA dan perusahaan rokok Jarum. Dan total kekayaan beliau ini mencapai 20,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu dalam daftar 100 orang terkaya di dunia, Budi Hartono juga masuk, bahkan berada di peringkat 86 dan melansir dari Forbes yang mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi mereka di BCA begitu. Dan selanjutnya ada Michael Bambang Hartono yang orang terkaya kedua di Indonesia setelah kakaknya Budi Hartono.
Dan seperti kakaknya juga sumber kekayaan sebesarnya berasal dari investasi BCA dan rokok jarum. Dan adapun kekayaan ini mencapai 19,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 275 triliun rupiah. Dan posisinya di dunia adalah peringkat ke-89. Dan yang ketiga ada Sri Prakash Lohia, ini orang India yang pindah ke Indonesia pada tahun 1970. Dan kekayaannya mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 93,7 triliun rupiah. Dan yang keempat, Prabowo, ia merupakan pemilik perusahaan Barito Pacific. Dan juga yang kelima ada Khairul Tanjung yang sering disebut sebagai si anak singkong ya. Dan Khairul Tanjung dikenal sebagai pengusaha sukses yang memimpin Citicorp. Dan Khairul Tanjung masuk ke dalam urutan 589 dari daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan terbanyak 4,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 69 triliun rupiah. Dan dia menjalankan bisnis perbankan, hypermarket, dan pemilik salah satu stasiun TV swasta. Tapi justru ini ada yang menarik ya. Ada pernyataan yang unik dari ekonom for Indonesia, yaitu Yusuf Reddy lagi. Orang terkaya di Indonesia itu cenderung orangnya itu lagi, kalau misalnya kita lihat ya. Atau bisa dibilang ini pemain lama semua. Dan penyebab daftar orang kaya di Indonesia tidak banyak berubah dari tahun ke tahun ini karena mayoritas kekayaan mereka masih berasal dari bisnis rokok, sawit, dan juga pertambangan dan hingga perbankan ya BCA. Dan kondisi itu disebabkan perekonomian Indonesia masih bergantung sekali pada sektor komoditas mulai dari pertambangan hingga sawit. Dan ya overall diharapkan juga orang-orang kaya yang tadi disebutkan ya juga mematuhi aturan yang diberikan pemerintah dengan taat membayar pajak tentunya. Dana pajak ini sangat bermanfaat untuk menopang perekonomian negara, begitu Pak. Oke Clara, nanti memang kita tinggal tunggu saja bagaimana implementasinya dari rencana pemerintah tersebut ya untuk menaikkan tarif pajak khususnya untuk pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Semoga juga bisa terwujud dan diharapkan juga adanya pemerataan juga ya dari sisi bagaimana hasil dari serapan pajak tersebut untuk masyarakat secara umum di Indonesia. Baik Clara, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas Clara kembali. Baik, pemirsa Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan infografik menarik terkait dengan bagaimana jenis-jenis pekerjaan dan kondisi pekerjaan di tengah pandemi COVID-19.